agak miring gini gak sih? Oh enggak. Dah. 1, 2, 3. Action. Jangan gitu. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku ya guys, Masker. Kali ini guys, aku bersama seorang cemewew, seorang calon bidadari surga guys. Ini istri aku ya guys. Jadi istri aku yang paling cantik guys, karena nggak ada yang jelek guys, cantik-cantik semua. Enggak, maksudnya cuma satu guys. Istri aku yang paling cantik dibanding istri-istri orang lainnya gitu. Jadi kali ini guys, di video ini aku akan ditanya-tanya guys. Kita langsung aja ya guys. Kita langsung awali percakapan ini guys. Terima kasih Pak Rizky. Kebetulan hari ini kita bisa membuat video bareng karena kemarin-kemarin tuh aku ngajak dia nggak bisa. Giliran dia mau ngajak video, aku lagi malas gitu kan. Jadi Dia banyak malesnya guys. Enggak, sebenarnya aku banyak kerjaan. Hari ini aku akan, kok kita membungkuk sih, kenapa kita nggak relax saja? Ini udah relax. Oh enggak. Hari ini aku akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Rizky, dan aku kemarin sempat membuka pertanyaan di IG story aku, mau Q&A sama Pak Rizky. Jadi aku hari ini, kamu tahu nggak hari ini hari apa? Kita pakai gombalan dulu. Kamu tahu nggak kenapa bintang itu kalau dilihat dari sini jauh? Nggak tahu. Masa sih? Iya. Karena Nggak tahu. kalau dekat karena kalau dekat Krik, itu krik. kamu. Ya Allah, kita udah lama banget nggak gombal-gombalan. Kamu udah gombalin aku. Udah lupa guys. Oh, iya. Udah nggak muda. Buat teman-teman yang mungkin sudah menikah atau teman-teman yang sudah lama menjalani pernikahan, itu pasti sudah tahu ya gimana rasanya menikah. Mungkin setahun pertama atau awal-awal itu hal yang paling berat. Bohong guys, enak banget guys. Sih. Serius bohong guys. Itu Ya. nikah itu enak banget guys. Bagi kalian yang belum nikah, cepetan ya guys. Enggak. Buruan guys. Jangan ditunda-tunda guys, karena Enggak. nikah itu pahalanya luar biasa guys. Jadi jangan dipikirkan yang lain-lainnya guys. Iya. Sikat aja guys. Jadi kalian yang belum nikah buruan ya guys. Jangan pacaran terus guys, kelamaan, apalagi 4 sampai 6 tahun tuh guys. Kayak kredit motor. Aduh, pasti teman-teman udah ngalamin juga ya masa-masa pernikahan. Mungkin apalagi yang nggak terlalu kenal, habis itu menikah, itu kan masa-masa mencocokkan diri. Itu yang kita alami sih. Kita udah berjalan berapa tahun? 3 tahun. Kita pernikahan udah 3 tahun. Yang menurutku paling berat, paling menguras emosi itu awal-awal pernikahan, dan masuk ke 2 tahun itu udah mulai ini berat banget. Beratnya itu bukan karena apa-apa, karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya sifat yang berbeda, kita punya kebiasaan yang berbeda, dan itu tuh harus bukan disamakan, tapi lebih ke gimana kita bisa menghadapi dan memahami itu gitu. Jadi aku sama Pak Rizky itu sangat-sangat berbeda karakter. Emang beda banget. Ternyata apa yang menurutku nggak penting, itu menurut dia itu penting gitu. Dan apa yang menurutku penting itu sama dia malah nggak direken. Nggak direken itu nggak di notice gitu loh. Oke, ini bahas apa sih? Oke, kita random aja ya. Pokoknya kita hari ini sedikit banyak tanya-tanya lah ke Pak Rizky, gimana caranya dulu bisa membuat hatiku ini luluh, dan apa sih yang membuat kamu senang untuk memilihku dan menikahiku. Aku tuh senang kalau kamu senang. Ya udah. Tapi kadang-kadang Pak Rizky tuh juga
so sweet gitu. So sweetnya itu berbeda. Oke, aku akan membuka Q&A yang sudah masuk ya. Oke, pertama dulu deh. Pertama, kapan kita mulai kenal? Kapan ya? Masih inget nggak? No. Masih dong. Itu di tahun 2014 guys. Kenalnya sih bulan Juni Juli ya guys. Iya. Kayaknya sih bulan Juni guys. Kenalnya di bulan itu, bulan Oktober baru kita jalan bareng. Jadi waktu itu ada konser guys. Tulus. Oh Tulus. Oh iya, kita lihat konser Tulus, ya Allah. Penyanyi satu-satunya yang pernah aku datengin konsernya sampai 2 kali itu Tulus. Cuman Tulus gimana ya? Oh di Grand City. Iya, tapi sama temanku. Jadi aku tuh memang kalau keluar tuh jarang lah berdua. Jemputnya depan Indomaret guys. Ya, soalnya malu. Soalnya apa ya, dia itu dulu sepeda motornya itu ini apa sih jenisnya? Ninja 250. Ninja. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau teman-teman naik Ninja dan kosanku tuh gangnya gang sempit ya. Naik Ninja depan kos, apa nggak semua orang pada lihat gini? A few moments later. Padahal banyak yang mau dijemput ya guys. Ya deh. Aku tidak melihat seperti itu. Oh, itu pertama kali kita ketemu. Pertama kali kita jalan. Iya. Oh iya, waktu dulu tuh kita kan sekolahnya di Surabaya ya guys. Aku mau ikut guys. Jadi dulu kita itu sekolahnya di Surabaya. Aku kuliah di UNER, Pak Rizky itu kuliah di ITS, dan mayoritas mungkin teman-teman Pak Rizky yang di ITS itu nggak banyak ceweknya gitu. Enggak sih. Oh enggak, gimana? Di kelas aku tuh ceweknya 10, keker semua. Pak Rizky jurusan apa sih Pak Rizky? Jurusan ini teknik desain manufaktur guys. Jadi itu jurusan yang favorit ya guys di masa itu guys. Tidak sulit itu jadi, maksudnya jurusan-jurusan yang dulu susah itu sekarang bisa jadi menghasilkan uang banyak gitu. Mungkin jurusan pesugihan ya guys, yang bisa cepet punya uang banyak. Itu nggak Ya susah Allah. tapi cepet kaya guys. Habis itu dulu tuh kayaknya nggak pernah ada kamu mau nggak jadi pacar aku, kita kayaknya nggak pernah ya dulu. Soalnya kayaknya tuh aku nggak terlalu mau mengenal dia gitu. Mau tanya, siapa yang paling bucin atau siapa yang paling ngejar-ngejar? Kamu lah. Enggak lah, kan ada. Jadi teman-teman Pak Rizky dulu itu ya usaha menunjukkan bahwa dia itu ada, keberadaannya itu ada gitu. Tapi pada saat itu aku tuh masih belum mau mengenal lebih jauh gitu. Cuman kalau sekarang dibanding dulu ya nggak ada yang bucin sih. Sekarang kita sama-sama butuh. Aku butuh Pak Rizky sebagai peran ayah dari seorang Fatih gitu kan. Mungkin kamu butuh aku, ya butuh lah pasti. Tuh, terus udah ya, dari situ kita long distance relationship sih. Habis itu Pak Rizky dapat kerjaan di Jakarta. Di Serpong guys. Oh, di Serpong. Pertama kali dapat Tangerang kerja di Selatan. Serpong. Terus aku sempat kerja juga di Surabaya. Setelah itu aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke Semarang. Terus Pak Rizky balik ke Gresik, dapat kerjaan di Gresik. Jadi kita jarang ketemu waktu itu karena jarak, maksudnya jauh. Aku juga belum pernah ke tempat Pak Rizky yang Serpong tuh, belum pernah. Tapi aku pernah nyamperin guys waktu dia ada tugas di Trisakti guys. Oh iya. Jadi jauh-jauh guys dari Serpong, Oh iya benar. Tangerang Selatan
sengaja nyamperin ke Oh, iya. kampus Trisakti guys. Oh, Itu iya, 2 jam guys naik motor. Benar. Jadi dulu waktu aku masih kerja di Surabaya itu aku pernah ada hands on namanya, hands on pelatihan di kampus Trisakti. Terus habis itu pertama kali aku ke Jakarta dan ngabarin Pak Rizky bahwa aku sudah di Jakarta, terus disamperin ke Trisakti. Gitu ceritanya. Terus pesawatku sempat ini delay, terus nyamperin lagi di bandara. Iya. Akhirnya makan. Akhirnya makan. Itu aku bela-belain guys, nggak punya sepatu sampai beli sepatu baru guys. Iya. Jadi beli sepatu baru, dikasih kardusnya nggak mau guys, minta langsung dipakai guys. Karena mau dipakai langsung. Iya, buat ketemuan Oh, gitu guys. gitu. Ya pokoknya dulu Pak Rizky itu usaha banget gitu loh. Usaha banget buat menunjukkan keberadaannya dia gitu. Oke, terus habis itu tahun 2018 bulan Juli akhirnya kita menikah di tanggal 1 Juli. Menikah tanggal 1 menikah, tanggal 4 Juli kita pindah ke rumah ini, alhamdulillah. Jadi kita sudah menempati rumah ini selama kurang lebih 3 tahun. Iya, 3 tahun. 3 tahun, alhamdulillah. Jadi begitu tanggal 1 menikah, tanggal 4 kita langsung pindahan. Karena waktu itu prinsip, aku nggak tahu kalau Pak Rizky beli rumah ini ya sebelumnya. Jadi kan aku dulu dalam prinsipku kemanapun, maksudnya siapapun yang akan menikahiku, aku akan ikut gitu. Entah dia berada di Jakarta, Surabaya, atau maksudnya kota manapun, prinsipku aku akan ikut. Ternyata diam-diam, maksudnya jauh sebelum aku tahu, Pak Rizky sudah membeli rumah ini dan memutuskan untuk tinggal di kota Gresik gitu. Akhirnya waktu itu aku belum wisuda ya, sudah lulus, sudah dinyatakan lulus tapi belum wisuda. Terus aku wisuda ditemani seorang suami. Wah, enak banget ya ternyata. Enak Itu, banget loh. Padahal rencana mau berangkat, ada tugas ke Thailand guys. Oh iya. Cancel guys, nggak jadi ke Thailand guys karena ya Oh iya, benar. demi menemani sang istri wisuda guys. Oh iya, karena waktu itu aku itu habis keguguran terus wisuda. Jadi kan kalau nggak ditemenin kayaknya gimana gitu. Terus akhirnya, padahal waktu itu Pak Rizky ini ada tugas ke Thailand ya. Padahal udah ngurus paspor, udah foto ini itu ini. Aduh ya Allah, kasihan aku juga. Udah bikin paspor guys. Udah siap berangkat ke Thailand ya. Dan mungkin itu juga satu-satunya kesempatan pada saat itu ya, karena sekarang kondisi kayak gini, tidak ada pemberangkatan ke luar negeri, kita juga nggak bisa kemana-mana gitu. Aku juga waktu itu mau ke Thailand nggak jadi, karena tahu aku hamil. Jadi memang apa sih, ya kayak studi banding gitu loh. Ya udah sekarang aja kita berangkat Yuk kemana? Yuk berangkat yuk. Udah selesai Ke dulu ya guys. Thailand. Ke Udah selesai dulu Thailand. ya guys, kita mau berangkat guys. Oke, lanjut. Oke, Pertanyaan lanjut. selanjutnya. Terus sekarang kan kita udah punya anak nih. Anak pertama laki-laki gitu. Ya. Gimana rasanya menjadi seorang bapak? Wah, nggak nyangka guys. Jadi waktu pas pertama kali si bayi lahir itu nggak nyangka banget. Jadi nggak nyangka aja guys, secepat itu ya guys. Secepat itu jadi ayah, punya anak, dan ya gitulah guys. Ya tapi kamu harus, ya bukan Pak Rizky aja sih, kita harus memberikan banyak contoh gitu loh ke Fatih, karena harus itu. sekarang itu Fatih itu lagi masa dimana dia itu menirukan semua aktivitas dan semua pengucapan yang kita lakukan. Kita bilang ya sebenarnya aku sebel gitu, tapi dengan mengungkapkan aduh ya Allah gitu, itu tuh sama dia ditiruin, ya Allah gitu, ya Allah gitu.
Jadi kan kita apa ya, ada tuntutan untuk memberikan contoh yang terbaik. Tadi udah ya perjalanan gimana kita ketemu pertama kali. Terus ada momen lain nggak yang perlu diingat atau momen yang menjadikan ingatan saat memperjuangkanku atau saat menjadi ayah itu gimana? Sebenarnya banyak ya guys yang pengen diceritain guys. Semuanya itu masih mengenang. Jadi banyak banget. Jadi kalau diceritain satu persatu mungkin ini bisa 5 sampai 7 minggu guys. Jadi banyak banget guys sebenarnya guys. Kalau diruntut itu banyak banget nanti kita ceritain di belakang aja. Oke. Ya kan ini tujuannya membuat video ini buat itu, Pak. Tapi aku dulu tuh banyak tempat-tempat yang belum pernah aku datengin tuh, dan pertama kali aku datengin sama Pak Rizky. Jadi aku memang termasuk itu kan. Makanya banyak sekali, banyak banget guys. Aku tuh memang anaknya anak rumahan gitu loh Pak Rizky, yang nggak pernah keluar, yang baik-baik gitu. Iya tadi ada pertanyaan gitu, gimana caranya menjadi Bapak Apple? Emang aku Bapak Apple? Oh kamu nggak Bapak Apple? Nggak tahu lah. Yang bisa menilai kita kan orang lain. Oke, aku yang menilai. Untuk perhatian terhadap anak, ceding. Untuk waktu terhadap anak, ceding gitu. Terus? Untuk kecakatan membantu anak, anaknya udah gelundung ke kasur, dia masih main HP. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya itu bukan kurang cepat, bukan karena main HP juga, karena si anak ini gerakannya cepet banget gitu. Ya coba kalau kamu tidak memain HP, dia lincah banget, enggak ngaruh gitu. Dia lincah banget, tiba-tiba set udah ke sana, set udah gelundung aja. Sampai palunya bencot. Tapi Fatih sejauh ini tuh deket juga sama ayahnya gitu. Jadi memang Pak Rizky sering ngajak Fatih buat main, buat cerita, baca buku gitu, sering. Jadi ceting. Ya. Gitu. Ya ada yang nggak suka kalau misalkan habis mainan Fatih nggak dibantuin beresin. Masa aku terus, karena aku juga capek. Biarin, nanti kan buat mainan Fatih lagi. Sebenarnya itu ini gini, biar Fatih itu mudah buat mainnya gitu. Jadi kalau Fatih mau main udah di tempat duduk, di sini sofa ada mainan. Di tempat tidur ada mainan, tinggal cepet kan. Aku gitu. nggak bisa melihat seperti itu. Di kamar mandi ada mainannya juga, di dapur ada mainannya juga. Jadi di mana-mana itu ada gitu. mainannya Iya. Fatih. Di kamar mandi ada mainannya dia, di sofa ada mainannya dia, di kamar, di dapur itu semua ada mainan dia. Biarin, Sedangkan aku tidak biar dia bisa cepet melihat yang seperti itu. Aku nggak sanggup melihat mainan kececer tuh, nggak sanggup. Biarin gitu aja. Oke, apalagi ya? Udah, mungkin kapan-kapan kita akan membuka Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Doakan aku nggak banyak kerjaan ya teman-teman, karena aku banyak banget kerjaan. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincangku dengan Pak Rizky. Oke guys, jadi seperti itu ya guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share video aku guys. Dadah guys, sampai jumpa lagi ya guys. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam, terima kasih.